Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda ada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah sama kita memuji hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Hari ini kita kembali bisa belajar secara online. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 5. Dan hari ini kita masuk kepada subtema 3, yaitu dengan judul pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelumnya, marilah sama-sama kita melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh daripada perubahan cuaca? Yang pertama, ada namanya perubahan cuaca berpengaruh terhadap gejala alam. Alam yang berubah-ubah merupakan bagian daripada perubahan cuaca, di mana mengakibatkan berbagai jenis bencana alam, ya. Apalagi pada saat ini kita banyak mendengar bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita tercinta. Ini merupakan bagian daripada perubahan cuaca, ya, perubahan cuaca, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap gejala alam yang tidak menentu. Seperti adanya banjir, longsor, puting beliung, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, pengaruh daripada perubahan cuaca itu adalah sangat berpengaruh pada hasil panen, ya. Kadangkala pada musim kering, ya, berbeda dengan pada musim penghujan bagi seorang petani, ya. Pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan bagaimana pengaruh dari perubahan cuaca terhadap bercocok tanam. Ini ada juga terhadap hasil tanaman itu sendiri. Jadi perubahan cuaca berpengaruh pada hasil panen daripada para petani. Kemudian yang ketiga, perubahan cuaca berpengaruh pada alat transportasi. Ya, baik itu yang di darat, udara, ataupun laut, itu sangatlah berpengaruh, ya. Contohnya pada hari ini kita mendengar perubahan-perubahan atau kecelakaan daripada pesawat, ya. Itu diantara salah satu penyebabnya adalah cuaca, ya. Nah, contohnya seperti gambar ini, cuaca ketika pesawat terbang dan ada dalam cuaca hujan. Kemudian selanjutnya perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Ini kesehatan tubuh, ya. Pastinya antara musim penghujan pada seperti saat ini adalah musim penghujan, tentunya banyak penyakit yang ditimbulkan dari berbagai bencana alam atau dari banjir contohnya. Ini adalah berbagai pengaruh daripada perubahan cuaca itu sendiri. Mencari tahu terjadinya hujan. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini adalah salah satu perubahan cuaca, pengaruh dari perubahan cuaca yaitu hujan, ya. Dari kemarau menjadi hujan. Nah, ini adalah
daur daripada terjadinya hujan. Walaupun kita meyakini hujan itu adalah diturunkan oleh Allah dari atas langit, tapi secara ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut seperti yang digambar ya. Maka perhatikan proses terjadinya hujan berikut ini. Yang pertama, panas matahari. Ya, dengan panas matahari, maka air menjadi panas sehingga terjadi penguapan. Penguapan bisa terjadi oleh air itu sendiri, ya, baik di laut, di darat, ya, karena sinar matahari, ataupun air yang diserap oleh tumbuhan sehingga tumbuhan mengeluarkan uap, ya. Nah, uap-uap ini akan terjadi atau akan ke udara sehingga yang kedua, fase kedua, suhu udara yang tinggi, uap air menjadi padat, ya, terbentuk awan. Inilah bentuk awan ini adalah mulanya dari uap air yang terjadi penguapan oleh panasnya sinar matahari. Setelah itu, dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Nah, sini ya. Nah, setelah awan semakin kelabu, titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi akan membuat butiran-butiran air terjadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Jadi hujan ini adalah kandungan daripada awan-awan yang berupa hasil dari penguapan air menjadi awan. Awan-awan kemudian ditiup oleh angin menjadi awan yang besar, maka turunlah hujan karena dalam awan hitam atau labu ini mengandung titik-titik air ya. Ya, air turun ke bawah ya. Ini adalah proses terjadinya hujan. Baik, Ananda yang dirahmati Allah SWT, pada bahasa Indonesia pada kali ini kita akan membahas peta pikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran itu adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks ya. Nah, contohnya seperti ini, misalnya hujan. Hujan itu bisa diartikan, dibikin peta pikirannya. Hujan adalah turunnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Kemudian hujan juga bermanfaat untuk sumber air. Hujan berasal dari uap air yang mengalami pendinginan. Nah, dari jaring-jaring ini bisa dijadikan sebagai sebuah paragraf ya. Dijadikan sebuah cerita atau rangkuman ya. Rangkuman peta pikiran itu kependekan daripada rangkuman dari suatu bacaan. Contoh lain dalam buku seperti ini ya. Misalnya ada dalam buku itu surat untuk Dayu. Kemudian kita bikin petanya, peta pikirannya atau rangkuman dalam peta pikiran itu seperti ini ya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat ya? Bagaimana penanggulangan peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, ini adalah bagian daripada peta pikiran yang terdapat atau dihasilkan dari sebuah bacaan. Kalau di sini dari bacaan surat yang dikirim untuk Dayu ya. Nah, selanjutnya Nanda, informasi juga dapat kita gali dari sebuah teks, yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan seperti tadi ini ya. Nah, seperti ini. Adakah ya? Nah, daftar pertanyaan dapat membuat kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, contoh seperti ini, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Nah, ini adalah bagian daripada yang namanya pemetaan dari untuk memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks ya. Jadi membuat pertanyaan. Selanjutnya, mengenal makna yang terdapat pada teks ya. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui ya maknanya, artinya. Jadi terkadang kita ada yang kita pahami dari bacaan teks tersebut, kata-kata yang kita pahami, ada juga yang belum. Nah, ini namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Nah, jika tidak ada kita pahami suatu kata,
belum kita pahami, maka kita bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sana lengkap sekali untuk mengetahui makna dari sebuah kata yang belum kita ketahui. Jadi bisa merujuk ke KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Ini ada dalam buku ya. Jelaskan makna katanya. Misalnya banjir. Apa sih makna banjir itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diceritakan atau dikatakan air yang banyak dan deras itu disebut banjir. Kadang meluap, ya. Contoh kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Ini contoh daripada menemukan makna sebuah kata jika kita tidak memahaminya, bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, Ananda, pada bahasa Indonesia ini kita akan belajar bagaimana melengkapi teks yang percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca. Jadi ada sebuah percakapan tetapi tidak lengkap. Ya. Nah, teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat seperti di rumah, sekolah, perpustakaan, atau tempat bermain. Nah, kalimat teks percakapan terkadang ada yang belum lengkap. Nah, karena ada kata yang dihilangkan. Maka gunakanlah kata yang tepat untuk melengkapi teks percakapan tersebut. Contoh, di sini simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang atau yang kosong, yang titik-titik dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Misalnya ini, halo selamat siang, bisa bicara dengan Lani. Ada percakapan antara Siti dan Lani. Di sini terdapat percakapan yang masih kosong. Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik di daerah kita. Nah, ini bisa kita isi dengan memilih kata-kata yang ada di dalam kotak ini disesuaikan dengan kalimatnya. Contoh, Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Nah, ini adalah contoh dari mengisi kalimat atau kata dalam percakapan yang rumpang atau yang belum diisi ya, atau belum sempurna. Ini sangat mudah sekali ya. Selanjutnya boleh Ananda latihan sendiri di rumah di bukunya tentang percakapan atau mengisi kata-kata yang belum sempurna ini. Baik Ananda, bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Hari ini kita akan mempelajari PPKN, yaitu bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah, berarti di daerah. Dalam keberagaman kekayaan daerah, kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Keberagaman kekayaan daerah sebaiknya membuat kita terus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Ya, jadi kekayaan daerah itu bisa menjadikan kita menjadi bersatu padu, ya, jika kita mengembangkan dan melestarikannya dan juga digunakan untuk hal-hal yang sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat di tempat tersebut ya. Juga keberagaman kekayaan daerah kita ini perlu dihormati perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya bersatu dalam keberagaman bersuku bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, sikap toleran perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, perpecahan dapat dihindarkan. Sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, perbedaan suku menjadikan negara kita kaya. Kita harus bersikap rukun dan bersatu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Jadi jika negara Indonesia ingin maju, maka harus menjadi masyarakat yang bersikap rukun dan bersatu. Dan juga kita harus bertoleransi.
Ya, harus bertoleransi karena toleransi ini bisa menghindarkan kita dari perpecahan. Nah, lalu menurut Anda, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya yang ada dalam burung Garuda ini? Sikap apa yang harus ditunjukkan untuk mewujudkan semboyan tersebut? Nanti insya Allah dalam buku latihannya. Selanjutnya, saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia senantiasa memerlukan orang lain. Maka sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan, atau persatuan itu bisa tercipta jika setiap orang bisa membantu orang lain ya, bagi orang yang membutuhkan. Baik, selanjutnya Nanda adalah penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, untuk menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebut pecahan sama. Jadi yang akan kita bahas adalah matematika tentang dua pecahan yang penyebutnya sama. Contoh soal, ayah membeli roti bakar yang telah terbagi menjadi 10 potong sama besar. Sebanyak 2/10 bagian diberikan kepada Komang. Sebanyak 5/10 dibagikan atau diberikan kepada ibu. Berapa jumlah bagian roti milik Komang dan ibu? Nah, untuk mengetahui berapa jumlah pecahannya, maka kita tulis pertama 2/10 itu bagian daripada Komang, kemudian ditambah oleh bagian ibu yaitu 5/10. Nah, penyebutnya sama, lalu apa yang harus kita kerjakan atau kita lakukan? Jika penyebutnya sama, maka Ananda cukup menjumlahkan pembilangnya ya. Di sini pembilangnya adalah 2 dan 5. Berarti 2 ditambah 5 itu sama dengan ya 7 ya. 2 ditambah 5 7. Kemudian penyebutnya 10, berarti 2/10 ditambah 5/10 sama dengan 7/10. Sangat mudah sekali ya. Kemudian bagaimana dengan 3 pecahan? Caranya ya, penjumlahan 3 pecahan yang penyebutnya sama juga. Nah, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Dan penyebutnya tetap tidak dijumlahkan. Contoh, ayah membeli roti bakar yang telah terbagi menjadi 5 potong sama besar. Sebanyak 3/15 bagian adalah rasa nanas, sebanyak 4/15 bagian adalah rasa stroberi. Sebanyak 5/15 bagian adalah rasa keju. Berapa jumlah bagian roti rasa nanas, stroberi, dan keju? Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan ini sangat mudah. Kita ketahui penyebutnya sama, yaitu 15 ya. Penyebutnya 15 semuanya, berarti ada 3 pecahannya. Nah, kemudian berapa angka pembilangnya? Ya, angka pembilangnya yang pertama 3, kemudian 4, dan 5. Nah, walaupun dia pecahannya 3, kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan adalah 12. Berarti jumlah bagian roti rasa nanas, stroberi, dan keju setelah dijumlahkan itu menjadi 12/15. Nah, itu adalah diantara contoh penyelesaian penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Selanjutnya, kreasi karya dekoratif (SPDD). Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Nah, terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif. Ini di semester 1 sudah Ustaz sampaikan ya.
yaitu unsur dalam dekoratif itu unsur utamanya adalah titik, garis, bidang, dan warna. Nah, karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain, batik, poster, bingkai foto, guci, dan perabotan rumah tangga. Ini contohnya misalnya di dalam pada bingkai foto, kemudian pada kain batik. Ya, ini adalah contoh-contoh daripada karya dekoratif. Kemudian, selain daripada yang contoh yang tadi, kita bisa dilihat di buku. Ini adalah contoh-contoh daripada karya dekoratif ya. Ada khas Sulawesi, ini batik khas Sulawesi ya. Ada namanya Pak Kandang Pau, kemudian motif Nelimbong, motif Pak Tedong, dan motif Pak Suluan Sangi. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada pola dekoratif yang berasal dari Sulawesi. Selanjutnya Nanda, unsur kreasi itu atau kreasi garis pada karya dekoratif. Unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif. Misalnya garis horizontal, lengkung, zigzag, dan garis gelombang. Ini contohnya adalah garis horizontal. Ini adalah garis lengkung dan ini adalah garis bergelombang. Garis-garis ini bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk yang sangat indah jika sudah terdipadukan dengan motif-motif dekorasi yang lainnya. Nah, baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum Ustaz tutup, ada latihannya. Ini latihan untuk bahasa Indonesia. Silakan Ananda amati dan disalin di buku tugasnya ya. Itu mengisi atau melengkapi kalimat rumpang, yaitu yang ada titik-titiknya ini. Silakan dikerjakan. Kemudian yang kedua ini bahasa atau matematika, mengerjakan soal penjumlahan. Lalu PPKN ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Baik, itulah Ananda yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali di subtema 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.